Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mempersembahkan unsur transisi. Selamat menyaksikan. Anggota kelompok dari kelompok kami ada Ellen Margaret absen 11, lalu saya sendiri Muhammad Dafri absen 23, lalu Raja Yunanda Ruslito absen 25, lalu Rasnur Sidik absen 26, lalu ada Yeskiel Christian Theophilus absen 34, lalu ada Zidan Andarjo Wisantoso absen 36. Mari kita mulai. Pengertian dari unsur transisi. Unsur transisi merupakan unsur-unsur yang terletak antara kelompok logam reaktif dengan kelompok non-logam, serta yang memiliki subkulit D atau subkulit F yang terisi sebagian. Keragaman unsur transisi. Di alam ini bisa ditemukan sekitar 10 unsur transisi periode keempat. Yang pertama itu ada skandium, yang biasa ditemukan di mineral torfetit dan dibuat dengan elektrolisis SCCl3 dengan kloida lainnya. Lalu ada vanadium, yang biasa terdapat pada senyawa kornetit dan vanadimid. Lalu ada titanium, yang biasa ditemukan pada mineral dan juga pada karang, silikat, batu bara, dan tanah liat. Lalu kromium. Kromium bisa ditemukan di kromit dan kromoker. Lalu besi ditemukan sebagai biji besi seperti hematit, siderit, dan magnetit. Selanjutnya ada mangan, ditemukan pada biji berupa pirolosit dan rodoklosit. Lalu ada nikel, yang biasa ditemukan sebagai senyawa seperti sulfida, arsen, dan silikat. Lalu ada tembaga. Tembaga bisa ditemukan pada pirit tembaga, bornis, melakonit, dan malaksit. Yang selanjutnya ada kobalt. Kobalt bisa ditemukan sebagai arsenan dari Fe, Co, dan Ni. Dan terakhir ada seng. Seng biasa ditemukan sebagai senyawa sulfida seperti senyawa seng blende. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat unsur transisi periode 4. Awal-awal kita akan membahas sifat fisisnya dahulu. Yang pertama ada sifat logam. Sifat logam pada unsur transisi atau periode 4 memiliki sifat yang keras, kerapatan yang tinggi, dan daya hantar listrik yang lebih baik dibanding logam golongan utama kecuali seng. Yang kedua ada titik didih dan titik leleh. Unsur-unsur transisi umumnya memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi karena ikatan antar atom logam pada unsur transisi lebih kuat. Titik leleh dan titik didih seng jauh lebih rendah dibanding unsur transisi periode 4 lainnya karena pada seng, orbital D-nya telah terisi penuh. Yang ketiga ada sifat magnet. Unsur logam transisi periode 4 memiliki 3 sifat magnet, yaitu diamagnetik, yaitu tidak ditarik oleh medan magnet. Contohnya seperti Zn dan Cu. Lalu ada paramagnetik, yaitu sedikit ditarik oleh medan magnet. Contohnya ada Sc, V, Cr, dan Mn. Suatu unsur dapat bersifat paramagnetik jika orbitalnya terdapat elektron yang tidak berpasangan. Makin banyak elektron yang tidak berpasangan, maka sifat paramagnetiknya semakin kuat. Selanjutnya ada ferromagnetik, yaitu sangat kuat ditarik oleh medan magnet. Contohnya ada Fo, Co, dan Ni. Lalu sifat fisis yang keempat adalah jari-jari atom. Jari-jari atom pada unsur transisi periode 4, dari kiri ke kanan, jari-jari atom tidak teratur. Hal ini disebabkan oleh banyaknya elektron di 3D yang tolak-menolak, sehingga memperkecil gaya tarik dari inti atom. Akibatnya, elektron-elektron tersebut akan menjauhi inti atom dan memperbesar jari-jarinya. Berikutnya adalah sifat magnetik dari unsur transisi. Sifat magnetik dari unsur transisi itu bisa dibagi menjadi 4, yaitu pertama, kereaktifan, kedua, mempunyai berbagai macam bilangan oksidasi, ketiga, pembentukan ion kompleks, dan keempat, ion unsur transisi berwarna. Untuk kereaktifan unsur transisi, berdasarkan data potensial elektroda, unsur-unsur transisi periode keempat memiliki harga potensial elektroda negatif kecuali pada unsur Cu, yang memiliki potensial sebesar plus 0,34 volt. Hal ini menunjukkan bahwa logam-logam tersebut dapat larut dalam asam kecuali tembaga. Kebanyakan logam transisi dapat bereaksi dengan unsur-unsur non-logam.
misalnya oksigen dan halogen. Untuk sifat berikutnya yaitu bilangan oksidasinya. Logam transisi memiliki bilangan oksidasi yang lebih dari 1. Bilangan oksidasi pada unsur transisi seperti plus 2, plus 3, atau plus 4. Tidak sama dengan jenis golongan utama 1A dan 2A yang hanya mempunyai 2 bilangan oksidasi yakni plus 1 dan plus 2. Sifat berikutnya yaitu ion kompleks. Semua unsur yang termasuk logam transisi dapat membentuk ion kompleks. Ion kompleks sendiri merupakan struktur yang menunjukkan kation logam yang diselimuti 2 atau lebih anion atau molekul netral. Biasanya juga dikenal dengan nama ligan. Nah, untuk sifat terakhir yaitu ion unsur transisi itu berwarna. Umumnya, ion unsur transisi berwarna karena unsur transisi mempunyai elektron yang tidak berpasangan pada subkulit 3D. Dan elektron-elektron itu terpecah dan dengan tingkatan energi yang berbeda. Elektron-elektron itu tereksitasi dari tingkatan energi yang lebih rendah ke tingkatan energi yang lebih tinggi dengan menyerap energi dan memancarkan energi cahaya dengan warna yang sesuai dengan warna cahaya yang dapat dipantulkan pada saat kembali ke keadaan dasar. Selanjutnya adalah pembuatan unsur transisi. Dalam unsur transisi terdapat 9 logam yang dapat dibuat. Yang pertama adalah titanium. Langkah awal produksi titanium dilakukan dengan mengubah biji rutil yang mengandung TiO2 menjadi TiCl4. Kemudian TiCl4 direduksi dengan Mg pada temperatur tinggi yang bebas oksigen. Untuk persamaannya bisa kita lihat di bawah berikut. Selanjutnya adalah pembuatan ferrovanadium. Ferrovanadium dihasilkan dengan mereduksi V2O5 dengan reduksi campuran silikon dan besi. SiO2 yang dihasilkan direaksikan kembali dengan CaO, membentuk kerak CaSiO3. Nah, untuk reaksi kimia yang terjadi adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah pembuatan kromium. Langkah-langkah dalam ekstraksi unsur krom dari bijinya adalah seperti berikut. Kromium 3 dalam bijinya diubah menjadi dikromat 6. Direduksi Cr6 menjadi Cr3. Lalu direduksi kromium 3 oksida dengan aluminium menggunakan reaksi termit. Selanjutnya adalah pembuatan mangan. Dalam pembuatan mangan terdapat 2 cara. Yang pertama adalah mereduksi oksida mangan dengan natrium, magnesium, aluminium, atau melalui proses elektrolisis. Selanjutnya adalah proses aluminotermi dari senyawa MnO2. Persamaan reaksinya bisa kita lihat di bawah berikut. Selanjutnya adalah pembuatan besi. Ferum atau besi dapat diperoleh dengan cara mengekstraksi bijinya dalam tanur hembus atau tanur tinggi. Bahan baku yang diperlukan dimasukkan dalam tanur tinggi, yaitu biji besi, karbon, dan batu kapur. Selanjutnya adalah pembuatan kobalt. Unsur kobalt di alam selalu didapatkan bergabung dengan nikel dan biasanya juga dengan arsenik. Mineral kobalt terpenting antara lain adalah smaltite, kobaltite, dan lemasite. Sumber utama kobalt disebut species yang merupakan sisa dalam peleburan biji arsen dari Ni, Cu, dan Pb. Selanjutnya adalah pembuatan tembaga. Cu2S dan kerak FeSiO3 dioksidasi dengan udara panas. Pada reaksi oksidasi tersebut diperoleh 98-99% tembaga tidak murni. Tembaga tidak murni ini disebut tembaga blister atau tembaga lepuh. Tembaga blister adalah tembaga yang mengandung gelembung gas SO2 bebas. Untuk memperoleh kemurnian Cu yang lebih tinggi, tembaga blister dielektrolisis dengan elektrolit CuSO4. Selanjutnya adalah pembuatan nikel. Pengeringan di tanur pengering kalsinasi dan direduksi di tanur peleburan, di tanur listrik, pengkayaan di tanur pemurni, granulasi, dan pengemasan. Nah, yang terakhir adalah pembuatan zinc. Unsur ini dapat dibuat dengan cara mereduksi kalamin dengan arang. Biji-biji seng yang utama. Satu metode dalam mengambil unsur ini dari bijinya adalah dengan cara memanggang biji seng untuk membentuk oksida dan mereduksi oksidanya dengan arang atau karbon yang dilanjutkan dengan proses distilasi. Saya Lena Margaret dari 12 IPA 2 absen 11 akan menjelaskan apa kegunaan unsur transisi. Yang pertama ada titanium dengan lambang Ti sebagai bahan konstruksi, karena dari penerapan plat logam titanium itu lebih unggul daripada aluminium, tembaga, dan stainless steel. Resistensi korosinya pun juga sangat baik. Lalu titanium sebagai bahan katalis dalam industri polimer, dan terakhir titanium sebagai bahan pemutih kertas, kaca, dan keramik.
Yang kedua ada krom dengan lambang Cr, krom sebagai pewarna gelas, krom sebagai pelapisan logam, dan krom sebagai pemberi warna hijau emerald pada kaca. Yang ketiga ada vanadium dengan lambang V, vanadium sebagai pembuatan peralatan dengan kekuatan dan kelenturan yang tinggi, seperti pembuatan per mobil dan mesin yang berkecepatan tinggi. Lalu vanadium sebagai bahan katalis dalam pembuatan asam sulfat. Yang keempat ada mangan dengan lambang Mn, sebagai panduan logam dan membentuk baja keras yang digunakan untuk mata bor pada pemboran pada batuan. Lalu mangan sebagai penghilang warna hijau dari gelas akibat dari pengotor besi. Yang terakhir ada besi atau Fe sebagai bahan utama pembuatan baja. Lalu FeOH3 digunakan untuk bahan cat seperti cat air, cat minyak, atau cat tembok. Dan terakhir, FeSO4 digunakan sebagai bahan tinta. Itu saja yang kelompok kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.